membahayakan kelangsungan hidup planet bumi. Bagaimanakah lanjutan kisahnya? Saksikan terus video ini sampai habis. 3, 2, 1, L Movie. Let's play the movie. Film dimulai dengan sebuah kejadian yang diceritakan oleh seorang gadis kecil bernama Hana. Sebelumnya, semua orang telah diperingatkan tentang cuaca ekstrim, yaitu meningkatnya suhu, perubahan pola samudra, dan mencairnya lapisan es. Namun, tidak ada yang menghiraukannya. Tidak ada yang memahami apa itu cuaca ekstrim. Hingga di tahun 2019, berbagai macam bencana melanda hampir di seluruh belahan dunia. Badai topan tornado, kekeringan, banjir, semua itu memberikan gelombang kehancuran pada planet kita. Tidak hanya kota-kota kecil ataupun pesisir, bencana bahkan menyiapkan seluruh kota. The East River mampu menenggelamkan tepi kota Manhattan, sedangkan di Madrid, gelombang panas membunuh 2 juta jiwa hanya dalam kurun waktu sehari. Oleh karena itu, seluruh dunia bersatu bahu-membahu. 17 ilmuwan dari 17 negara dipimpin oleh Amerika dan China mewakili seluruh umat manusia berhasil menemukan cara untuk menghentikan badai dengan jaringan dari ribuan satelit. Masing-masing menyebarkan penangkal yang dirancang melawan elemen dasar cuaca, yaitu panas, tekanan udara, dan air. Semua diawasi dari International Climate Station atau disebut juga dengan Dutch Boy. Benda itu dibangun oleh sebuah tim yang dipimpin oleh seorang pria yang merupakan ayah Hana, bernama Jack. Yeah, man, I need to shake your hand. Oh, okay. Ia menghadiri sebuah sidang di Washington DC yang dipimpin oleh Senator Thomas. Oversight Committee in 3 years, this in spite of the... Sebagai ahli cuaca dan kepala koordinator. Jack telah melakukan pelanggaran. Ia mengaktifkan sekaligus mengoperasikan Dutch Boy untuk menetralisir badai topan yang melanda wilayah Asia Tenggara dan Atlantik Utara tanpa izin dari komite pengawas. Atas tindakannya itu, Jack mendapatkan teguran keras dan sebagian krunya akan diganti oleh orang-orang baru yang lebih disiplin. Jack mengakui kesalahannya, walaupun sebenarnya ia berniat untuk menyelamatkan penduduk Shanghai. Namun, pria itu tetap menolak mengganti krunya. Oleh karena itu, mau tak mau, Max yang telah diangkat sebagai kepala Dutch Boy seminggu yang lalu terpaksa memecat Jack. Fire. 3 tahun kemudian, setelah ditinggalkan Jack, terjadi sebuah bencana yang benar-benar mengejutkan. Tim PBB yang ditempatkan di Afghanistan menemukan sebuah desa yang berada di tengah-tengah gurun Registan membeku. Bahkan, para penduduknya tidak menyelamatkan diri karena suhu tiba-tiba saja menurun secara drastis. Beberapa kru yang berada di ICSS telah melakukan pemeriksaan, namun sangat disayangkan, Mahmood, seorang kru berkebangsaan India, mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkannya tewas setelah menemukan masalah pada satelit cuaca Afghanistan. Menanggapi laporan tersebut, Presiden Palma mengadakan rapat darurat bersama para menteri dan penasehat, termasuk McLawson, sang pemimpin Dutch Boy. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mempercayakan masalah ini kepada kru ICSS. Tapi Presiden Palma juga memerintahkan Max untuk mengirimkan 1 orang sebagai perwakilan yang akan melaporkan semua perkembangannya. Solution in-house, and we are going to send up 1 man. Dalam hal ini, Deco menginginkan Max untuk merekrut Jack karena hanya dialah yang paling mengenal Dutch Boy beserta para krunya. Max, how long have you known me? Ever since I was Tidak mudah mengajak Jack untuk kembali bergabung. Akibat dari pemecatan 3 tahun lalu, Jack tidak hanya kehilangan pekerjaan, namun juga kehilangan rumah dan keluarganya. Kini, pria itu tinggal sendiri di sebuah gubuk di daerah pantai Cocoa, Florida. Hanya sesekali putrinya Hana mengunjunginya ketika liburan sekolah. Sangat disayangkan, Jack sudah tidak ingin lagi mendengar kabar apapun tentang Dutch Boy.
Tapi, walaupun demikian, Max tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Karena selain Hannah dan klub favoritnya, Dutch Boy merupakan hal yang penting bagi Jack. Merasa sudah terpojok, ia tidak mempunyai alasan lagi untuk berkelit. Akhirnya, dia menerima tawaran dari sang adik untuk kembali bergabung. Dengan syarat, Jack tidak akan menerima perintah apapun dari Max. As long as it's not you. Yeah. Tak hanya di Afghanistan, di Hong Kong, bencana aneh juga terjadi. Kali ini, suhu tiba-tiba meningkat secara drastis. Hingga menyebabkan tornado api yang meruntuhkan gedung-gedung. Media memberitakan bahwa telah terjadi kebocoran gas. Namun, Jack dan Hannah meyakini bahwa bencana tersebut akibat dari kerusakan Dutch Boy. Karena hal itu, Jack mengirimkan Hannah kembali ke ibunya, karena dia akan segera berangkat ke ICSS. Terlihat Hannah begitu khawatir dengan kepergian sang ayah. Apalagi gadis itu mengetahui bahwa saat ini Dutch Boy sedang mengalami masalah. Namun, Jack mencoba meyakinkan Hannah bahwa dia akan kembali dengan selamat setelah memperbaiki Dutch Boy. And you're not exactly the reliable type. Beberapa waktu kemudian, Jack menuju ke ICSS dengan menggunakan penerbangan eksklusif. Pria itu terlihat sangat antusias karena bisa kembali berada di Dutch Boy. Setibanya di sana, Jack disambut oleh seorang wanita bernama Otte Fassbinder. Mr. Lawson, Hey. Ute Fassbinder. Jack mengenalnya sebagai seorang ahli termosfer 3 tahun lalu, tapi kini wanita itu telah diangkat menjadi kepala ilmuwan. Baru saja tiba di sana, Jack telah merasakan ada yang tidak beres. Bukan bermaksud menyinggung, tapi kini Dutch Boy dinilai kurang mendapatkan perawatan. Scientists have been promoted a year ago. Selanjutnya, Jack diperkenalkan dengan para ilmuwan yang akan menjadi timnya. 4 orang itu sangat terkejut ketika mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka adalah sang legenda yang membangun Dutch Boy. Jack menjelaskan bahwa mereka punya banyak waktu untuk merasa kagum dan sebagainya. Buttocks. You said? Namun yang terpenting saat ini adalah menyelidiki 3 kasus, yaitu Afghanistan, kecelakaan Mahmud, dan juga bencana Hong Kong, yang mana banyak orang mengira bahwa itu adalah kebocoran gas. Jenis satelit yang bermasalah di Afghanistan yaitu tipe SR-22. Karena tidak menemukan catatan yang menjelaskan kerusakannya, akhirnya Jack meminta seluruh SR-22 ditarik untuk diperiksa. Be exact. And we're gonna scan each and every one of them. Sementara itu di Hong Kong, tepatnya di kantor Climate Pacific Division, Cheng Long yang merupakan kepala divisi juga mencurigai bahwa peristiwa kebocoran gas disebabkan oleh Dutch Boy. Namun anehnya, pria itu sama sekali tidak bisa memeriksa histori pada satelit Hong Kong. Ternyata kejadian yang sama juga terjadi pada alat hologram Max. Menurut Cheng, ada sesuatu yang tidak beres pada departemen tempat Max bekerja, karena yang bisa memblokir akses mereka hanya orang-orang Max. Sepertinya ada yang sedang menyembunyikan kerusakan kritis pada sistem yang berpotensi secara global. Jika Dutch Boy mengalami kerusakan besar, maka dia bisa menciptakan bencana dahsyat yang disebut dengan geostorm, sebuah bencana yang terjadi secara serempak di seluruh dunia. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang-orang misterius yang menerobos kantor Cheng dan memeriksa berkas-berkas pada komputer. Beruntung, Cheng langsung menyadari hal itu dan bersembunyi di sebuah lemari. Keesokan paginya, secara diam-diam Max menemui Dana, seorang wanita yang bekerja mengamankan sistem dari cybercrime di kantornya. Dan dugaan Jack benar bahwa ada seseorang yang dengan sengaja memblokir akses Max. Bahkan melakukannya dengan sangat bersih. Tell no one.
Kembali ke Jack yang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Menteri Dekom. Jack diminta melaporkan segala perkembangan kepada Max, yang mana hal itu tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Namun, persoalan yang lebih penting saat ini, ada seseorang yang menutup akses ke satelit Hong Kong. Tepat setelah kejadian musibah kebocoran gas, seolah-olah ingin menutupi sesuatu. Jack telah menduga hal ini akan terjadi. Oleh karena itu, dia telah lebih dulu mengambil tindakan mengumpulkan seluruh satelit SR-22, termasuk satelit Hong Kong. Sangat disayangkan, lagi-lagi salah pada sistem yang mana menyebabkan lengan robotik hilang kendali, sampai-sampai menewaskan Jack dan UT. Bersamaan dengan itu, SR-22 Hong Kong juga terbakar, sehingga mereka tidak bisa memeriksa historinya. Untungnya, Doucette menemukan petunjuk lain, yaitu drive yang tertanam pada panel dinding koridor di mana Mahmud tewas. Melalui rekaman CCTV, Doucette menemukan benda tersebut masih tertancap di sekitar menara komunikasi. Pada awalnya, sama sekali tidak terjadi masalah apapun. Jack dan UT berhasil meraih panel tersebut. Bahkan mereka bisa langsung melepaskannya tanpa memerlukan alat bantu. Tapi lagi-lagi, secara misterius terjadi masalah pada sistem yang membuat alat pendorong Jack hilang kendali dan hampir saja membawanya ke ruang hampa. Akhirnya demi keselamatan, Jack terpaksa melepaskan panel yang ada di tangannya, serta mematikan sistem pendorong. UT terlihat sangat kecewa atas kegagalan mereka, tapi seketika kekecewaan itu hilang karena secara diam-diam Jack telah berhasil mengambil drive dari panel tersebut. Jack menyembunyikannya dari anggota tim karena sejak tadi dia merasa ada yang ingin membunuhnya. Dan benar saja, tidak ada kerusakan apapun di ICSS. Juga kecelakaan yang menimpa Mahmud sudah diatur sedemikian rupa. Dan riwayatnya telah dibersihkan. Anyone with level 3 access and above. Dozens of... Di Washington DC, tepatnya di sebuah kafe, Max yang ditemani oleh kekasihnya, Sarah, terlihat begitu cemas. Dia sedang menantikan kedatangan Cheng karena sebelumnya mereka telah melakukan percakapan di telepon yang mana Cheng saat ini sedang berada di DC untuk memberitahukan informasi penting. Sangat disayangkan seorang pria misterius dengan sengaja mendorongnya ke tengah jalan sehingga terjadi kecelakaan. This is Agent. Sebelum kematiannya, Cheng sempat beberapa kali menyebutkan sebuah nama, yaitu Zeus, yang mana kemungkinan ada kaitannya dengan proyek rahasia pemerintah. Beberapa waktu kemudian, Jack menghubungi Max melalui transmisi satelit. Max terlihat agak kesal karena Jack menghubunginya hanya untuk meminta maaf, yang mana di waktu yang sangat tidak tepat. Kemudian Jack menceritakan sebuah kenangan masa lalu ketika mereka berdua pergi memancing bersama sang ayah. That pen, the highest part. Ternyata cerita itu adalah sebuah kode rahasia di antara mereka berdua. Setelah membawa rekamannya ke Dana, Max mendapatkan sebuah pesan bahwa bukti dari tindakan sabotase Dutch Boy ada di level tertinggi pemerintah. Oleh karena itu, jangan pernah percaya kepada siapapun. One to get an entirely different message. So who came up with this encryption? Hal ini sangat sulit diterima, namun mereka harus menemukan bukti-bukti tersebut, mulai dari berkas-berkas proyek Zeus. Sangat disayangkan berkas tersebut milik Gedung Putih yang mana terenskripsi ganda dan membutuhkan data-data khusus untuk membukanya. Satu-satunya harapan mereka adalah kekasih Max, yaitu Sarah, seorang agen pengawal Presiden Palma. Oh shit! Whoa, honey, relax. Meski awalnya menolak karena terikat sumpah, tapi demi kepentingan negara, akhirnya Sarah setuju membantu Max dan Dana. One time. Selain mengetahui panel yang menancap di menara komunikasi, Doucette juga berada di loker tepat sebelum kematian Mahmud selama ini.
Dia diam dan menunggu siapa yang akan melihat rekaman CCTV dan mencari berkas-berkas yang diamankan oleh insinyur India itu. Dusit juga menunjuk loker tempat Mahmud menyimpan berkas rahasianya. Dan ketika Jack dan Uti memeriksa holoframe tersebut, terdapat virus yang ditanam ke dalam sistem Dutch Boy. Before he could tell anyone. Oh, I got it. Right here. Hal yang berhubungan juga ditemukan Max, Dana, dan Sarah. Ternyata, setelah berhasil membuka berkas Project Zeus, mereka menemukan puluhan ribu skenario bencana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bencana yang terjadi di Afghanistan dan Hong Kong juga terdapat di dalam daftar skenario. Cheng dibunuh karena mengetahui hal ini sesuai dengan yang sedang berusaha membuat Dutch Boy menjadi senjata untuk mendatangkan Geostrom. Dalam pertemuan virtual selanjutnya, yang mana kali ini telah diamankan oleh Dana, Jack dan Max saling menjelaskan apa yang mereka temukan untuk bisa membersihkan seluruh virus. Mereka harus merestart Dutch Boy. Namun hal itu tidak akan mudah karena yang memegang kode pengamannya adalah Presiden Palma, yang kemungkinan adalah dalang di balik semua ini. Walaupun motifnya masih abu-abu, tapi mungkin saja Palma menginginkan Dutch Boy terus dikuasai Amerika. Dan mungkin itulah yang menjadi alasan pemerintah melimpahkan semua kesalahan kepada seluruh kru internasional. Tell me, why? Why would he do that? We're 2 weeks away from transferring Dutch. Selagi Max menjalankan rencananya terhadap presiden di ICSS, para kru mendeteksi sekitar 200 satelit telah terjangkit oleh virus. Akibatnya, terjadi hujan es di Tokyo, Jepang. Sedangkan di Rio de Janeiro, Brazil, seketika cuaca menjadi dingin hingga membekukan air laut dan orang-orang yang berada di tepi pantai. Jack harus segera mengambil keputusan. Rasanya tidak mungkin untuk mematikan dan mengganti 200 satelit yang rusak. Oleh karena itu, dia meminta krunya untuk langsung mengirimkan satelit pengganti agar menghantam satelit yang terjangkit virus dan menghancurkannya. Away she goes. Cara itu pun berhasil menghentikan bencana di Brazil. Tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi pada layar yang menyampaikan bahwa 90 menit lagi Geostrom akan dimulai. Dan yang lebih parahnya lagi, ICSS secara otomatis mengaktifkan mode penghancuran diri. Sehingga Jack harus memerintahkan evakuasi seluruh kru yang berada di sana, kecuali Duncan. The virus. Hingga terjadi pertarungan sengit antara Jack dan Duncan, hingga Jack berhasil menembakkan pistol Duncan ke arah jendela. Kemudian Jack melarikan diri, mengunci ruangan itu, dan akhirnya Duncan terdorong ke ruang hampa. Sementara itu, di arena Orlando, Florida, untuk dapat ikut dengan rombongan presiden, Max terpaksa berbohong tentang ayahnya yang ingin menghadiri acara kampanye Palma. Namun, Dekom yang telah lama mengenal Max mengetahui kebohongan tersebut, sehingga mau tidak mau, Max menceritakan semua rencana rahasianya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Max digiring ke dalam jebakan dan hampir saja tewas tertembak oleh Dekom. Max langsung melarikan diri menemui Sarah untuk melaporkan hal itu. Dan ternyata Orlando merupakan salah satu sasaran bencana karena Dekom berniat menahan presiden di sana. Jika Dekom ada di balik semua ini, sudah pasti ada beberapa agen pengawal presiden yang berkhianat. Oleh karena itu, Sarah langsung menjalankan protokol pengamanan sebagai pengalihan untuk menculik presiden. Through hard room, Lemmy. Got it. You two, clear the emergency exit now! Di dalam mobil, Max menjelaskan sebuah rencana Dekom ke Palma, mulai dari memusnahkan semua musuh-musuh Amerika hingga pejabat-pejabat yang menjadi saingannya demi merebut kekuasaan. Tak lama kemudian, apa yang dikatakan oleh Max terbukti terjadi. Badai petir dahsyat di Orlando yang meledakkan stadion Moxley Arena.
dan aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Di sini, Sarah menunjukkan kemampuannya sebagai agen profesional. Ia berhasil menyingkirkan seluruh anak buah Dekom yang berusaha membunuh presiden. Sementara itu, Hannah yang tinggal bersama ibunya di Atlanta merasa cemas dengan kondisi sang ayah setelah menyaksikan sebuah pemberitaan tentang ledakan di ICSS. Ia berharap sang ayah bisa menepati janjinya untuk kembali ke bumi dengan selamat. Kembali ke luar angkasa. Tanpa kendali, satelit-satelit terus mendatangkan bencana. Seluruh kru telah meninggalkan ICSS termasuk UT. Ketika mengucapkan salam perpisahan, wanita itu sempat menitipkan hologram miliknya kepada Jack yang berguna untuk mereboot sistem Dutch Boy. Dekom yang telah berhasil keluar dari badai petir bersiap bersama anak buahnya untuk meledakkan mobil yang ditumpangi presiden. Sarah yang ternyata lebih cerdas sudah memperkirakan hal itu. Tiba-tiba saja dia muncul dari belakang Dekom dan berhasil menangkapnya. Dekom menjelaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya demi negara. Tujuannya adalah berperan sebagai Tuhan dengan mengendalikan Dutch Boy dan menyapu bersih seluruh negara-negara maju, sehingga nantinya Amerika bisa kembali menjadi negara adidaya seperti dulu kala. Sebagai orang yang sangat menghormati Dekom, Max sangat kecewa mendengar hal itu. Akhirnya dia melampiaskan kekecewaannya dengan mendaratkan sebuah pukulan keras ke wajah Dekom. Beberapa waktu kemudian, Presiden, Max dan juga Sarah tiba di Sport Kennedy. Menurut laporan, seluruh kru ICSS berhasil melarikan diri. Yang tertinggal di sana hanya Jack, karena Dutch Boy harus direboot secara manual. Jake. Presiden telah memasukkan kode pengamannya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan yang Jack selama ini lakukan. Tidak ada cara untuk menghentikan mode penghancuran diri. Jack mengucapkan salam perpisahan kepada Max. Selain itu, dia juga meminta Max untuk menjaga Hannah jika memang nanti dirinya tidak selamat. You're a good man, Jake. I'll see you, kiddo. Di sisa waktu 5 menit, kondisi ICSS semakin kacau. Kini gravitasi telah sepenuhnya hilang. Being told now it is beyond repair or salvation. Honey. Dan juga terjadi kebocoran udara yang mengharuskan Jack menggunakan kostum astronot. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja UT muncul. Ternyata wanita itu tidak pergi bersama kru lain karena sudah menganggap ICSS sebagai rumahnya. Berkat bantuan UT, Jack berhasil merebut Dutch Boy dan menghindarkan dunia dari kehancuran. Kini mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan diri, karena ICSS akan segera meledak. Beruntung di saat terakhir, Jack dan UT berhasil menemukan sebuah kapsul. Mereka berdua pun segera berlindung di dalam kapsul tersebut. Hingga akhirnya, Hernandez yang berada di pesawat ulang-alik menjemput mereka. Dang the Mexican. Film pun ditutup dengan meredanya bencana yang terjadi di seluruh dunia. Pesawat yang ditumpangi Jack berhasil mendarat dengan selamat. ISS crew members who remained on the station. Jack dan Max sangat bersyukur. Akhirnya, mereka bisa kembali berkumpul. Dan film pun selesai.
Gimana? Seru kan ceritanya? Ini adalah cerita film disaster berjudul Kyostrom yang dirilis tahun 2017. For another second. Now, why'd you make us do this in the first place? I don't know. Kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, dan subscribe ya guys. L Movie, let's play the movie.